know so good, so good to be there. Getting what I Muhammad Rafki Nuansa dengan NIM 2042-5039. Kelembagaan didefinisikan sebagai suatu tatanan dan pola hubungan antara anggota masyarakat atau organisasi yang saling mengikat yang dapat menentukan bentuk hubungan antara manusia atau antar organisasi yang diwadahi dalam suatu organisasi atau jaringan dan ditentukan oleh faktor-faktor pembatas dan pengikat berupa norma, kode etik, aturan, formal maupun informal untuk mengendalikan perilaku sosial serta insentif untuk bekerja sama dan mencapai tujuan bersama. Pada umumnya lembaga dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu lembaga formal dan lembaga non-formal. Kelembagaan lokal dan area aktivitasnya terbagi menjadi tiga kategori, yaitu kategori sektor publik, kategori sektor sukarela, kategori sektor swasta. Bentuk resmi suatu lembaga yaitu lembaga garis atau line organization, military organization, lembaga garis dan staff, line and staff organization, lembaga fungsi, functional organization. Jadi pengertian dari kelembagaan adalah suatu sistem sosial yang melakukan usaha untuk mencapai tujuan tertentu yang memfokuskan pada perilaku dengan nilai norma dan aturan yang mengikutinya, serta memiliki bentuk dan area aktivitas tempat berlangsungnya. Begitu juga dalam konteks diplomasi kelembagaan sangat diperlukan untuk terciptanya suatu tujuan yang sistematis dan terstruktur yang dimana menjadi dasar terciptanya suatu kelompok atau organisasi kelembagaan diplomasi. Terima kasih. Sejarah kelembagaan dunia mencakup banyak organisasi yang berbeda, mulai dari organisasi politik, ekonomi, kemanusiaan, dan lingkungan. Beberapa organisasi internasional yang paling penting dalam sejarah termasuk Liga Bangsa-Bangsa, Perserikatan Bangsa-Bangsa, Organisasi Perdagangan Dunia, Organisasi Kesehatan Dunia, dan Amnesty International, dan juga Greenpeace. Pengaturan diplomasi antar negara menjadi semakin penting sejak awal abad ke-20, ketika negara-negara Eropa mulai berperang satu sama lain. Pada saat itu, ada kebutuhan untuk membangun sistem internasional yang dapat mengatur hubungan antar negara-negara di seluruh dunia dan mencegah konflik berskala besar. Dalam rangka untuk mencapai tujuan ini, beberapa organisasi internasional dibentuk, yaitu LBB, PBB, dan juga WTO, dan yang terakhir adalah WHO. Fungsi dari kelembagaan yaitu adalah untuk menjaga perdamaian antar negara. Selain itu ada negosiasi, kesepakatan perdagangan, menangani perselisihan, diskusi masalah, dan menerapkan kebijakan baru. Kemudian untuk tugas kelembagaan yaitu menyelenggarakan hubungan dengan negara lain atau hubungan kepala negara dengan pemerintah asing. Kemudian mengadakan perundingan masalah-masalah yang dihadapi oleh kedua negara dan berusaha untuk menyelesaikannya. Kemudian mengurus kepentingan negara serta warga negaranya di negara lain. Kemudian melakukan analisis dan penelitian peristiwa luar negeri yang berdampak pada negara asal. Kemudian memberikan saran dan penjabat ke pemerintah untuk bertindak berhubungan dengan pers terkait hubungan internasional. Dalam dunia hubungan internasional, setiap negara maupun badan-badan internasional harus mempunyai nama resmi dalam kelembagaannya. Kelembagaan itu sendiri memiliki nama agar setiap tindakan mampu berjalan sesuai dengan nama atau kepentingan dari nama-nama kelembagaan itu. Berikut adalah beberapa nama lembaga internasional dan fungsi dari lembaga tersebut. Yang pertama adalah FAO, Food and Agriculture Organization. Badan ini memiliki tugas dalam meningkatkan produksi dan mengatasi semua masalah pertanian dan pangan, termasuk dalam proses dan pendistribusiannya. Yang kedua adalah IMF, International Monetary Fund, mendorong stabilitas keuangan internasional, memfasilitasi perdagangan internasional, dan juga membantu mengurangi kemiskinan global. Kelembagaan di zaman kuno dan modern dalam hubungan bilateral yang ramah, terutama ketika masalah dalam kelembagaan paling relatif rendah, penting untuk melakukan negosiasi dan keunggulan dalam kedutaan atau misi khusus yang didukung oleh kedutaan. Pemilihan tempat
menyair sedikit beberapa Divitus. TIS merupakan pilihan untuk masing-masing adalah rumah atau pergi, dan tradisi bahkan mungkin telah terbentuk seperti model yang mana biasa dipekerjakan. Contohnya banyak negara dengan kebanggaan dalam diplomat sendiri. Inggris biasanya lebih suka bernegosiasi melalui kedutaan sendiri dan melalui kedutaan asing di London. TIS banyak memberikan sesuatu yang lebih besar, bahwa pesannya ke pemerintahan asing dikirim dengan cepat dan aman ke orang yang tepat dan tidak detektif dalam perjalanan. Misalnya dalam negosiasi dengan Turki dalam hal apapun tidak memiliki kedutaan penduduk di luar negeri secara teratur sampai awal abad ke-19. Negosiasi Anglo-Turki selalu disenggarakan Konstantinopel kemudian di Ankara. Dalam hubungan kelembagaan yang lebih berbeda apapun pelaksanaan, bila taruhannya tinggi maka sikap di tempat cenderung berbeda. Contohnya Kelembagaan didefinisikan sebagai suatu tatanan dan pola hubungan antara anggota masyarakat atau organisasi yang saling mengikat yang dapat menentukan bentuk hubungan antar manusia atau organisasi yang distadabi dalam suatu organisasi atau jaringan dan ditentukan oleh faktor-faktor pembatas dan pengikat berupa norma. Sejarah kelembagaan dunia mencakup banyak organisasi yang berbeda, mulai dari organisasi politik, ekonomi, kemanusiaan, dan lingkungan. Beberapa organisasi internasional yang paling penting dalam bentuk sejarah termasuk Liga Bangsa-Bangsa atau LBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, Amnesty International, dan Greenpeace. Fungsi dari kelembagaan adalah untuk menjaga perdamaian antar negara. Selain itu, ada negosiasi kesepakatan perdagangan, menangani perselisihan, diskusi masalah, dan menerapkan kebijakan baru.